Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Digital Forensik A, ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Digital Forensik dengan judul Implementasi Metode Integrated Digital Forensics Investigation Framework versi 2, IDFIF versi 2 dalam kasus arisan online di Jember. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indriani Putri, NIM 1824 10 10 2037. Saya Sylvia Rizky Anissa Noviana, NIM 1824 10 10 20 52. Nama saya Devi Saraswati, NIM 1824 10 10 20 68. Perkenalkan, nama saya Amelia Indriawan, NIM 1824 10 10 20 75. Presentasi kali ini dikutip dari berita yang berjudul Korban Penipuan Berkedok Arisan Online Lapor Polisi dengan kerugian 500 juta rupiah. Penulis adalah Kompas TV Jember dan diterbitkan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Dalam melakukan rekonstruksi ulang dari kasus penipuan arisan online, kami menggunakan metode IDFIF versi 2. Metode IDFIF versi 2 memiliki 4 tahapan, yaitu Preparation, Incident Response, Laboratorium Process, dan Presentasi. Untuk tahapan preparation sendiri terdapat 3 langkah, yaitu notification. Sejumlah korban penipuan arisan dan investasi online di Jember, Jawa Timur melapor ke Polres Jember pada Jumat 4 Juni 2021 dengan membawa sejumlah bukti percakapan WhatsApp dan juga bukti transfer. Langkah yang kedua yaitu authorization. Setelah mendapat laporan terkait kasus tersebut, pihak penyidik mengajukan persetujuan dan surat tugas agar dapat diberi akses penyidikan. Selanjutnya, preparation, yaitu dilakukan persiapan terkait personel dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Untuk tahapan selanjutnya, incident response. Langkah yang pertama yaitu securing the scene, melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi melingkar di sekitar lokasi tempat kejadian perkara yaitu TKP, yakni kediaman terlapor yang berlokasi di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, serta menjaga integritas barang bukti. Berikut adalah daftar barang bukti yang terdapat di TKP. Yang pertama, handphone, kemudian kartu ATM dan juga buku tabungan, dan juga sejumlah uang tunai. Baik, untuk proses kelanjutan dari insiden response yang nomor 2 ialah documentation the scene, yaitu mengambil dokumentasi berupa video atau foto secara detail di tempat kejadian perkara sebagai bukti penyidikan. Jadi saat penyidik datang ke lokasi kejadian yang seperti semula, barang bukti belum diambil, itu harus didokumentasikan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti real dari proses penyidikan. Proses selanjutnya ialah event triggering, yaitu mengamati dan melakukan analisa awal terhadap sebuah proses kejadian dan menganalisa apakah yang menjadi penyebab dari kejadian yang terjadi. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh penyidik ialah berdiskusi dengan semua penyidik yang berada di TKP dalam hal penyitaan barang bukti. Apa yang harus didiskusikan? Seperti kita lihat pada diagram alir, di sini setelah proses event triggering terdapat decision yang berbunyi device hidup atau tidak. Nah, inilah yang perlu didiskusikan oleh para penyidik. Jika device itu hidup, maka yang harus dilakukan, proses selanjutnya yang harus dilakukan ialah proactive preservation dengan 5 tahapan. Namun jika device tersebut ditemukan dalam keadaan mati, maka yang harus dilakukan adalah langsung menyita device tersebut. Nah, dalam kasus ini, device yang ditemukan masih dalam keadaan hidup, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah proactive preservation. Proses yang terjadi ada 5. Yang pertama ialah network trace.
yakni eksekusi yang dilakukan pada tahap ini yaitu penelusuran dan pengecekan data pada smartphone seperti pesan chat, log panggilan, search history, map history, dan data-data yang tersimpan di dalam device yang bisa digali untuk menemukan motif dari pelaku. Dan pada kegiatan network trace ini dapat dilakukan analisa cepat atau pemeriksaan cepat dari data-data yang sudah digali, misal seperti dari screenshot pesan chat ini dapat dianalisa menggunakan salah satu tools digital forensik seperti FTK Imager. Kemudian proses selanjutnya, proses kedua dari proactive preservation ini ialah plug-in portable power supply. Jadi barang bukti digital yang ditemukan ini jika masih dalam keadaan menyala, maka prosedur yang harus dilakukan para penyidik ialah membiarkannya tetap menyala selama proses penyidikan hingga sampai ke laboratorium digital. Jadi karena device ini ditemukan dalam keadaan menyala, maka otomatis yang harus dilakukan oleh para penyidik ialah membiarkannya tetap menyala. Para penyidik harus menyiapkan harus berjaga-jaga untuk mempersiapkan kabel pengisi daya atau bisa seperti power bank agar device tersebut tetap hidup sampai ke laboratorium digital forensik. Kemudian proses ketiga ialah communication shielding, yaitu menonaktifkan data seluler untuk mencegah perubahan data dari luar. Jika device yang ditemukan ini data seluler atau masih tersambung ke WiFi, maka harus dimatikan untuk mencegah perubahan data, misal bisa dihack dari luar, seperti itu. Kemudian proses keempat dan proses terakhir ini berhubungan, yaitu volatile evidence dan non-volatile evidence, yaitu mengumpulkan barang bukti yang berupa volatile atau gampang rusak dan yang non-volatile atau yang tidak mudah rusak. Jadi yang mudah rusak itu seperti apa? Seperti data-data yang ada di handphone, seperti pesan chat, browsing history, internet history. Itu jika salah penanganan ditakutkan akan terhapus, maka ini dikategorikan sebagai volatile evidence. Kemudian non-volatile ini meskipun device dalam keadaan off, maka barang bukti ini masih tetap aman. Bagaimanapun keadaan device, barang bukti ini tetap aman. Saya akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Terdapat tahap SACE, yaitu pada tahap ini memasukkan barang bukti digital yang ditemukan di TKP untuk kemudian dipindahkan ke tempat yang telah diberi label untuk dilakukan proses penyitaan. Dan dilanjutkan pada tahap transportation, yaitu memindahkan barang bukti dari TKP menuju laboratorium digital forensik. Kemudian pada tahap laboratorium proses terdapat tahap preservation yang diantaranya terdiri dari beberapa tahap, yaitu acquisition. Pada tahap ini proses pengumpulan barang bukti yang telah dikirim di TKP untuk kemudian dalam kemudahan pemrosesan barang bukti dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang bukti digital dan barang bukti fisik. Lalu pada tahap evidence storage diklasifikasikan barang bukti yang telah ditemukan, yaitu kartu SIM, SD card, file atau folder dari memori internal, chat history, log history, web search history, dan beserta keterangannya pada tabel berikut. Lalu pada tahap evidence room diklasifikasikannya barang bukti seperti handphone Vivo tipe Y30, kartu ATM plus buku tabungan BNI, lalu kartu ATM plus buku tabungan BCA, serta uang tunai beserta keterangannya terdapat pada tabel berikut. Lalu pada tahap berikutnya terdapat tahap examination, yaitu pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan
pada metode ini berfokus pada barang bukti digital, yaitu kartu SIM, SD card, file atau folder yang berasal dari penyimpanan internal, serta histori seperti chat, log, dan web search. Lalu pada tahap selanjutnya, pemeriksaan ini difokuskan terhadap data yang berhubungan dengan kasus yang menggunakan tools FTK Imager atau autopsi. Selanjutnya analisis, yaitu menganalisa bukti-bukti yang telah dikumpulkan seperti bukti pesan chat, kartu SIM, SD card, browsing history, internet history, dan file atau folder yang berasal dari penyimpanan internal agar dapat menjadi acuan untuk tim penyidik melakukan tahapan selanjutnya. Kemudian documentation, yaitu mengambil dokumentasi berupa video atau foto terkait keseluruhan proses yang dilakukan di laboratorium digital forensik sebagai bukti penyidikan. Tahap yang terakhir yaitu presentation. Yang pertama, conclusion, yaitu sejumlah korban penipuan arisan dan investasi online di Jember, Jawa Timur melapor ke Polres Jember pada Jumat 4 Juni 2021 dengan membawa sejumlah bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer. Pertama, melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi melingkar di sekitar lokasi TKP, yakni di kediaman terlapor. Kemudian mencari sumber permasalahan dengan melakukan dokumentasi barang bukti dengan foto maupun video untuk kemudian diamati dan melakukan analisa awal terhadap sebuah proses kejadian. Setelah semua barang bukti terkumpul, dilakukan analisis guna membuat hipotesa awal terhadap kejadian yang diselidiki. Kemudian membuat laporan awal atas kegiatan penyelidikan proaktif yang telah dilakukan serta dilakukan analisis terhadap barang bukti. Barang bukti dan informasi yang ditemukan oleh penyidik sudah akurat setelah ditindaklanjuti menuju laboratorium digital forensik. Selanjutnya yaitu reconstruction. Merupakan penyidik melakukan rekonstruksi ulang berdasarkan hasil temuan analisis yang telah dilakukan terhadap barang bukti sehingga proses kegiatan pelaku dapat diketahui lebih jelas dalam melakukan proses penipuan arisan online. Yang terakhir, dissemination, yaitu menyebarluaskan hasil pencatatan proses penyelidikan dengan melalui media cetak seperti artikel atau melalui pertemuan tatap muka seperti konferensi pers. Demikian presentasi dari kelompok 4 terkait penerapan atau implementasi metode IDFIF versi 2 dalam kasus arisan online di Jember. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.